Mereka dibesarkan oleh bibit-bibit dari Indonesia. Kawan-kawan mereka orang Indonesia, jadi mereka bercakap bahasa Indonesia. So itu penting Saya kan kita kena beranilah buat langkah ini. Ambil bahasa Indonesia yang sedang dituturkan oleh 300 juta manusia itu sebagai bahasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Lensa Waktu kembali hadir ke ruang dengar Anda semuanya, masih dengan mereaksi sebuah video negeri tetangga. Kepada para subscriber semuanya, sekali lagi Lensa Waktu mengucapkan banyak-banyak terima kasih, karena dengan dukungan Anda semuanya, dengan subscribe, like, komen, dan share, Lensa Waktu akan bersemangat lagi untuk memberikan video-video dengan sajian terbaik dari kami. Kita akan lihat bagaimana sebenarnya video dan profesor ini menyatakan kenapa sih mereka sampai-sampai menyatakan Malaysia baiknya mengadopsi saja bahasa Indonesia. Eits, namun sebelumnya jangan lupa dukung dan subscribe channel yang lewat ini. Kita juga mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe, like, komen, dan share atas dukungan Anda semuanya dan kesetiaan Anda semuanya pada channel Lensa Waktu. Saya doakan semoga Anda semuanya mendapatkan keberkahan rezeki, kesehatan, dan bahagia bersama keluarga Anda di rumah. Oke, langsung aja kita saksikan bersama-sama video yang berikut ini. Kamus besar bahasa Indonesia itu kita tukar kulitnya jadi kamus besar. Negara Malaysia dengan bahasa Melayu yang diagungkannya ternyata menyimpan kosakata dari Indonesia. Apakah itu benar? Nah, pada kesempatan kali ini ada video yang menarik nih, dengan pernyataan dari profesor asal Malaysia. Ia mengungkapkan bahwa kamus bahasa Melayu hanyalah menukar kulitnya dengan kamus bahasa Indonesia. Profesor ini bahkan menyarankan Malaysia untuk mengadopsi bahasa Indonesia. Gimana Prof akan ketuk tongkat sakti ini supaya kerjasama Malaysia-Indonesia ini akan lebih diperkukuh? Saya nak dua perkara berlaku. Pertama, kita mesti menerima bahasa Indonesia itu sebagai bahasa rasmi kita. Untuk Malaysia, untuk Brunei, dan untuk negara Indonesia juga. Tidak mungkin kita boleh rapat dengan Indonesia kalau kita terus bercakap dengan bahasa yang lain. Orang Malaysia ni dia suka cakap Indonesia. Kalau kita bawa di Jakarta, belum turun kapal terbang dia dah cakap Melayu dah, dia dah cakap Indonesia. So rasa bahasa Indonesia itu sangat universal. Jadi kita boleh terima. Sedangkan di Indonesia pun bahasa Indonesia itu sesuatu yang formal. Kalau saya pergi Yogyakarta, mereka tak cakap sesama mereka bahasa Indonesia, mereka cakap Jawa kan. Tapi bahasa Indonesia itu kita kena terima. Malaysia mesti berani mengakui bahawa kita kena ubah bahasa kita. Kita kena ambil kamus besar bahasa Indonesia itu, kita tukar kulitnya jadi kamus besar bahasa Nusantara. Kita kena cakap bahasa yang sama. Kita tidak boleh jadi hero kampung dalam suasana dunia yang sedang sangat maju sekarang. Oh, aku penulis yang hebat di Malaysia, tak ada makna. Kita kena bangunkan Indonesia, Malaysia, Brunei, South Thailand sekaligus. Sekaligus baru boleh menjadi. Ini untuk generasi yang akan datang. Dengan adanya internet, budak-budak kita sudah sangat familiar dengan bahasa Indonesia. Sebenarnya ya guys, apa yang dikatakan profesor ini berbeda ya. Ini terlihat nampak 2015. Nah, mungkin bagi teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini, juga rekan-rekan saya tercinta di Malaysia sana, mungkin tahu siapa nama profesor ini dalam pembicaraan di sebuah forum tersebut. Nah, memang benar dari segi bahasa saja, milenial Malaysia atau remaja-remaja muda Malaysia itu lebih familiar dengan bahasa Indonesia karena pengaruh internet dan juga sinetron, terutama di negara Malaysia sana, yang televisi Malaysia sana memutar sinetron Indonesia yang juga sangat digandrungi di warga Malaysia sana. Nah, kita simak video yang berikutnya. Dan saya rasa perkara ini tidak mustahil.
Di sekolah pun budak-budak dah cakap bahasa Indonesia sekarang. Kalau di Damansara, Mereka juga cakap bahasa Korea. Korea. Kalau di Damansara tu mereka dibesarkan oleh bibit-bibit dari Indonesia. Kawan-kawan mereka orang Indonesia, jadi mereka bercakap bahasa Indonesia. So itu penting. Saya ingat kita kena beranilah buat langkah ini. Ambil bahasa Indonesia yang sedang dituturkan oleh 300 juta manusia itu sebagai bahasa kita. Okey. Yang orang kata mana identiti kita? Forget about identity. Ini dunia yang sangat besar sekarang. Dunia sudah ni ya. Itu yang pertama kita kena ubah bahasa kita. Yang kedua, kena ada banyak interaksi fizikal antara Malaysia dengan Indonesia. Kerajaan mesti bagi ITBM 100 juta setahun untuk menyokong kegiatan kita nak pergi Indonesia. Ini kita tak ada duit, duit kita sendiri. Kalau bagi jemaah akhir 100 juta setahun, something will happen. Kita boleh pergi ke Indonesia, orang Indonesia boleh datang kemari. Itu cara kedua untuk melaksanakan integrasi yang bagus ini. Terima kasih. Okey, dua. Kalau saya ada soalan susulan yang banyak di situ, tapi dia akan membawa kepada polemik yang saya perlu 1 jam lagi. Tapi kawan-kawan wartawan ni dah geleng-geleng kepala banyak ni. Sila. Saya bila soalan tu timbul, saya tengok wartawan je, saya tahu. Silakan Hafizah. Assalamualaikum. Saya tidak begitu bersetuju dengan. Tak perlu begitu, tak bersetuju je sebut. Tidak bersetuju. Sebab saya melihat ada kepentingan di situ. Maksudnya tadi Prof bercakap ada satu syarikat yang di Indonesia untuk menterjemah buku. Jadi saranan tadi nampak begitu sedikit berkepentingan lah dan tidak nasionalis. Di mana kepentingannya? Sekarang saya ada masalah sebab saya kena terjemahkan buku kan. Kalau saya tidak melihat kami sebagai orang komersial lah. Di Indonesia pun kita buat e-sastra management enterprise bukan syarikat kami tahu. Itu milik kawan-kawan kami di Indonesia. Kita buat di Malaysia, mereka buat di Indonesia. Bukan saya punya syarikat itu Cuma kami sister company. Misalnya ini buku dari buku puisi orang Patani ni. Saya yang uruskan, kawan saya di Indonesia terbitkan. Macam ni lah kita nak kerjasama. Ini kita pergi Patani, orang Patani tak boleh baca sebab mereka belajar bahasa Melayu dengan Jawi. Mereka tak boleh baca ini. So kita ambil satu bahasa yang common. Kalau tak, kita tak akan pergi jauh. Kita akan statik seperti ini. Saya nak beralih kepada Ibu Susi. Kalau Ibu Susi melihat apakah, saya tak pasti, mungkin saya bias kerana saya dari Malaysia dan konteks pasaran ni Malaysia. Kelihatannya macam penerbit dan karyawan Malaysia ini bergulat untuk memasuki pasaran Indonesia kerana saiznya yang menawarkan pulangan yang jauh lebih baik berbanding sini. Justru kelihatan seperti sebaliknya tidak berlaku tidak penting untuk pemain-pemain Indonesia memasuki pasaran kita yang sudahlah 30 juta, membaca bahasa Melayunya pula hanya 10 juta, yang membeli bukunya pula hanya 1.5 juta, dan bukunya pula ada 18,000 judul setahun. Jadi ia menjadi satu pasaran yang sangat tidak seksi kepada pemain-pemain Indonesia. Apakah benar pemerhatian saya? Ya, kalau menurut saya memang kita nggak bisa apple to apple membandingkan. Tapi sebelum itu saya merasa tersanjung juga kalau misalnya mau seperti beliau tadi sampaikan gitu loh, bahwa bagaimana kalau mereka belajar bahasa Indonesia gitu kan. Kalau menurut saya sih bukan masalah seksi dan tidaknya gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang sastra atau buku apapun gitu, kita nggak bisa bicara tentang komersial doang gitu ya. Kalau kita bicara sastra, di situ ada nilai-nilai yang ingin dibangun gitu oleh oleh bangsa itu, oleh penerbit itu. Nggak mungkin kalau penerbit juga akan menerbitkan buku-buku yang sesukanya. Seperti ITBM kan orang sudah jelas tahu gitu loh. Saya pun juga tahu ITBM ini kelasnya di sini, bukunya seperti ini dan sebagainya. Nah itu kalau misalnya lebih dalam lagi, apakah Indonesia tenang-tenang saja gitu ya? Ya saya nggak bisa juga mengatakan tenang-tenang saja. Tapi kalau saya pribadi misalnya
dipaksa untuk belajar bahasa Malaysia gitu secara kusuk gitu saya. Secara ini saya kan butuh waktu juga gitu kan. Apalagi generasi di bawah saya. Jadi agak sulit juga gitu ya. Mungkin. Tapi kalau misalnya kita yang masuk gitu ya, mereka membaca dengan bahasa Indonesia seperti yang tadi Prof sampaikan, menurut saya itu juga peluang yang cukup seksi banget. Wah, seru juga ya pernyataan yang menarik dari Profesor Malaysia itu. Ia menyarankan agar kerajaan Malaysia mengadopsi bahasa Indonesia karena Indonesia penuturnya lebih banyak, 300 juta lebih kurang. Kalau di Malaysia itu hanya 10 juta yang berbahasa Melayu, sisanya Tamil dan Cina. Selain itu juga, ia menyatakan bahwa kamus bahasa Melayu di Malaysia hanyalah ganti kulit dari kamus bahasa Indonesia. Ini terkait dengan kerjasama bahasa yaitu Mabim Majelis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia yang pernah ada waktu itu. Namun Indonesia undur diri karena Indonesia merasa dirugikan dengan banyaknya kosakata yang diambil oleh Malaysia dan juga Brunei. Ya, ini pernyataan berbeda ya dari profesor sebelumnya yang selalu membanggakan alam Melayu, Melayu Mahawangsa, dan beberapa tokoh bahasa seperti Awang Syarian dan Abdul Muhati yang menganggap bahasa Indonesia tidak ada. Sebenarnya beliau malah menyarankan Malaysia memakai bahasa Indonesia saja, dan beliau juga mengatakan bahwasanya sebenarnya kamus bahasa Melayu itu hanya kulit luarnya saja, di dalamnya juga banyak sekali kosakata bahasa Indonesia atau yang diambil dari kosakata bahasa Indonesia. Nah, sebagaimana yang kita singgung di video sebelumnya yang sudah kita reaksi, bahwasanya kerjasama Mabim Majelis Bahasa Malaysia, Indonesia dan Brunei itu bagi Indonesia tidak menguntungkan. Akhirnya Indonesia keluar, dan memang dengan keluarnya Indonesia dari Mabim, akhirnya Mabim tidak memiliki greget seperti itu ya, karena memang yang memiliki peran di situ adalah Indonesia. Baik, ini pendapat pribadi saya. Bagi Anda semuanya yang tidak setuju dengan pendapat ini, silakan kirim komentarnya di kolom deskripsi berikut. Dan bagi Anda yang tahu siapakah nama profesor tersebut, di situ nampak di sebuah forum di Kuala Lumpur 2015. Segera kirim jawabannya di komentar di bawah ini juga. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak video-video Lensa Waktu. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya, subscribe, like, dan komennya, dan kita doakan semoga Anda sehat selalu, banyak rezeki, dan paling penting bahagia bersama keluarga Anda di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Lensa Waktu di lain kesempatan. Dadah.